Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Azizah dengan NIM 4011815. Saya dari Ekonomi Syariah kelas A dengan kelompok 3. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen persediaan dan time value of money. Langsung saja dengan materi yang pertama, yaitu manajemen persediaan. Nah, apa sih sebenarnya manajemen persediaan? Manajemen persediaan adalah kegiatan, peraturan, pengawasan atas pengadaan bahan-bahan kebutuhan sesuai dengan jumlah dan waktu yang diperlukan dengan biaya minimum dalam menentukan tingkat dan komposisi persediaan. Jadi, manajemen persediaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penentuan kebutuhan material, dan kegiatan menentukan tingkat dan komposisi persediaan dalam melindungi kelancaran produksi. Dan yang selanjutnya yaitu persediaan. Nah, persediaan adalah salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang secara kontinu diperoleh, diubah, kemudian dijual kembali. Jadi, persediaan merupakan salah satu elemen utama dari modal kerja yang terus-menerus mengalami perubahan. Tanpa persediaan, perusahaan akan mengalami resiko, yaitu tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan atas barang produksi. Oleh karena itu, dalam suatu persediaan harus menghadapi investasi yang tidak terlalu rendah, namun juga tidak terlalu tinggi, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada jenis dan tipe-tipe persediaan. Nah, yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yaitu persediaan barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Barang mana dapat diperoleh dari sumber-sumber alam ataupun dibeli dari supplier atau perusahaan yang memiliki bahan baku bagi perusahaan pabrik yang menggunakannya. Yang kedua yaitu persediaan bagian produk, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari part atau bagian yang diterima dari perusahaan lain yang dapat secara langsung diassembling dengan part lain tanpa memiliki proses produksi sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu persediaan barang-barang perlengkapan, yaitu persediaan barang yang diperlihatkan dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya produk yang dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen dari barang jadi. Dan yang selanjutnya yaitu persediaan barang setengah jadi, yaitu persediaan barang yang keluar dari tiap-tiap bagian dalam satu pabrik atau bahan-bahan yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi lebih perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang. Dan yang terakhir yaitu persediaan barang jadi, yaitu barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain. Dan kemudian materi selanjutnya, jadi persediaan bahan dasar atau mentah bagi perusahaan industri adalah persediaan bahan untuk diproses dalam memproduksi barang jadi. Nah, persediaan bahan dasar harus cukup. Istilah cukup di sini agar persediaan bahan dasar jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Jadi apabila persediaan barang yang terlalu banyak, perusahaan akan menanggung biaya yang lebih besar. Di samping itu dapat mengakibatkan perputaran persediaan itu juga rendah, sehingga profitabilitas perusahaan akan menurun. Sebaliknya, kalau perusahaan bahan dasar terlalu sedikit, perusahaan akan mengalami hambatan dan dalam berproduksi atau menjual barang, sehingga operasi perusahaan mengalami penundaan dan berakibat kapasitas operasi perusahaan menjadi rendah. Nah, di sini ingin menjelaskan mengenai economy order quality adalah jumlah barang yang dibeli dengan biaya persediaan yang minimum atau sering disebut dengan jumlah pemesanan yang optimal. Jadi, biaya persediaan dapat diminimumkan dengan memiliki jumlah pesanan yang optimal yang sering disebut juga dengan jumlah pesanan ekonomis. Nah, di sini terbagi menjadi jenis biaya-biaya persediaan, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu biaya pesan, yaitu semua biaya yang timbul sebagai akibat pemesanan. Yang kedua yaitu biaya simpan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan persediaan selama periode tertentu. Dan yang ketiga yaitu biaya kehabisan barang, yang mana semua biaya yang timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena tidak tersedianya persediaan yang tidak cukup. Dan ini langsung saja dengan rumus
Economy order quality dengan penjelasannya. Kemudian di sini terdapat syarat-syarat pembelian berdasarkan EOQ. Yang pertama yaitu harga pembelian per unitnya harus konstan. Yang kedua, bahan mentah selalu tersedia di pasar. Yang ketiga yaitu jumlah produksi stabil sehingga keperluan bahan mentah itu juga ikut stabil. Nah, di sini ada contoh pengerjaannya. Kalian dapat melihat di halaman 52 dan 53. Apabila ada yang ditanyakan, langsung saja didiskusikan di forum. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu pengertian safety stock adalah persediaan minimal yang ada dalam perusahaan. Nah, persediaan bersih ini merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila perusahaan kekurangan barang atau keterlambatan bahan yang dipesan. Nah, di sini juga ada contoh soal dan pengerjaannya. Kalian bisa lihat di halaman 54. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu reorder point adalah saat diadakannya pemesanan lagi sehingga penerimaan bahan yang dipesan tepat pada waktu persediaan. Safety stock sama dengan 0. Nah, ini akhir dari penjelasan mengenai manajemen persediaan. Langsung kita lanjut pada bab yang kedua, yaitu konsep nilai waktu dan uang atau bisa disebut dengan time value of money. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas mengenai future value. Nah, future value adalah nilai uang di masa yang akan datang dari sejumlah uang tertentu yang dimiliki sekarang. Nah, di sini ada penjelasan dan contoh pengerjaannya. Kalian bisa lihat di halaman 60. Dan yang kemudian materi selanjutnya mengenai future value of annuity, yaitu nilai masa depan yang berulang-ulang yang jumlahnya itu tidak tetap. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalian bisa saja melihat di halaman 61. Apabila ditanyakan, langsung saja nanti di forum diskusi. Nah, kemudian yaitu present value. Nah, present value adalah nilai sekarang dari sejumlah uang tertentu yang akan diterima di masa yang akan datang. Nah, di sini ada penjelasannya. Kemudian ada contoh pengerjaannya. Kalian bisa lihat di buku halaman 62 dan 63. Dan pembahasan yang terakhir yaitu present value of annuity. Nah, di sini adalah nilai sekarang yang berulang-ulang. Nah, di sini ada penjelasan secara rinci atau kalian bisa melihat lagi di halaman 64. Dan apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung bertanya di forum diskusi. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.